Nomor satu yang A. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan, di mana komunikan mengerti maksud yang disampaikan oleh komunikator, dan informasi yang didapatkan oleh komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Nah, dalam komunikasi yang efektif ini, komunikator memberikan informasi kepada komunikan tanpa adanya gangguan atau hambatan yang dapat merusak pesan tersebut atau mendistract pesan tersebut sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Dan tidak ada kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa adanya gangguan apapun, sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Nomor satu yang B, misalnya sedang berlangsung rapat yang kondusif dalam suatu perusahaan. Rapat tersebut berjalan dengan kondusif karena situasi yang mendukung, yang tidak bising, dan rapat terjadi di dalam ruangan yang tertutup. Nah, misalnya dalam suatu rapat itu semua audiens mendengarkan dan memperhatikan rapat sehingga semua informasi dapat terserap dengan baik. Kemudian, misalnya moderator berkata, "Ya, sampai di sini, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin memberi saran?" Nah, kemudian semua atau beberapa audiens mengacungkan tangannya untuk menanggapi rapat tersebut karena mereka paham akan apa yang ada di rapat, semua bahan rapat mereka paham karena lingkungannya mendukung dan rapat berjalan dengan efektif. C. Contoh komunikasi yang tidak efektif. Di sini saya mengambil contoh, misalnya ada mahasiswa yang memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang mohon maaf kurang berpendidikan, tetapi dengan menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah, sehingga sulit untuk dimengerti. Misalnya seperti ini. Ya, ibu-ibu, jadi kentang apabila telah dikupas akan mengalami reaksi pencoklatan enzimatis dan mengalami browning. Sehingga setelah kentang dikupas, sebaiknya dicelupkan ke dalam air untuk mengurangi reaksi oksidasi atau untuk menghalau dari reaksi oksidasi. Nah, dengan kata-kata pencoklatan enzimatis, reaksi oksidasi, dan reaksi browning, nah, tidak semua ibu-ibu mengetahui artinya dan mungkin malah lebih banyak yang tidak tahu artinya sehingga dapat menghalangi komunikasi dan dapat menghambat komunikasi dan tercapai komunikasi yang tidak efektif karena mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh komunikator. Nomor 2, hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu tercapainya suatu komunikasi yang efektif. Adanya hambatan dalam komunikasi menjadikan pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikan dan dapat memberikan feedback yang tidak sesuai. Nah, jenis-jenis dari hambatan komunikasi itu ada 4. Yang pertama, ada hambatan personal yang meliputi sikap, perilaku, emosi, dan juga stereotype. Yang kedua, itu ada hambatan budaya, yaitu meliputi adanya bahasa, kebudayaan, dan keyakinan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adanya hambatan fisik. Hambatan fisik itu berupa misalnya telepon, dalam telepon itu yang putus-putus teleponnya, atau ada jarak antara individu satu dan individu yang lain sehingga terjadinya kurang dengar. Nah, terus yang keempat itu adanya hambatan lingkungan. Nah, itu berarti adanya lingkungan yang tidak mendukung, yaitu misalnya adanya kebisingan sehingga pesan tidak dapat diterima dengan baik, tidak dapat didengar dengan baik, dan juga misalnya timing yang kurang pas dalam penyampaian pesannya. Dan lingkungan yang kurang nyaman juga dapat mempengaruhi dan menghambat tersampaikannya pesan dengan baik. Nomor 2 yang B itu contoh kasus dari hambatan komunikasi. Saya mengambil contoh kasus jenis hambatan yaitu hambatan budaya. Yang pertama, misalnya ada seseorang yang berasal dari Jakarta yang sudah biasa berbicara dengan bahasa gaul yang mungkin tidak semua orang bisa mengerti maksudnya. Nah, misalnya si A itu berkata seperti ini, "Gue tuh kesel banget dah sama si Adi, habis dia kepo banget sih jadi orang." Nah, mungkin dengan kata-kata kepo tersebut tidak semua orang bisa mengerti maksudnya. Mungkin si B yang diajak berbicara bertanya-tanya apa sih arti kata kepo tersebut sehingga dapat menjadi hambatan dalam pembicaraan. Nah, contoh yang kedua, saya mengambil contoh misalnya ada seseorang yang berasal dari Jawa berbicara dengan seorang yang berasal dari Sunda yang mungkin ada beberapa kosakata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda.
Misalnya si A yang dari Jawa berbicara seperti ini, aku tuh kemarin habis beli gedang, tapi kok yo dimakan rasanya sepet, gak enak banget loh. Nah, orang yang dari Sunda itu bingung, loh kok gedang bisa sepet? Padahal kan menurut mereka gedang itu kan pepaya, gak mungkin kan pepaya sepet. Nah, jadi dari adanya perbedaan bahasa tersebut, perbedaan makna dari kosakata bahasa ya, Jawa dan bahasa Sunda tersebut yang berbeda dapat menjadikan adanya hambatan penyampaian pesan yang menjadi hambatan dari komunikasi. Nomor 3 yang A. Apa saja kepribadian unggul yang biasanya dicari oleh perusahaan? Menurut saya, kepribadian unggul yang biasanya dicari oleh perusahaan diantaranya orang yang memiliki kecerdasan, pengalaman, motivasi yang tinggi, semangat, kreativitas, mampu bekerja dalam tim, serba bisa, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Orang yang cerdas dibutuhkan oleh perusahaan karena mereka dapat menjadi aset untuk memajukan perusahaan. Kemudian orang yang kreatif juga dibutuhkan oleh perusahaan karena mereka memiliki segudang ide-ide di dalam otaknya yang dapat digunakan untuk memajukan perusahaan dengan inovasi-inovasi baru dari ide-idenya tersebut dibantu dengan semangat dan motivasi yang tinggi untuk mewujudkan inovasi-inovasi tersebut untuk mengembangkan perusahaan. Kemudian orang yang berpengalaman juga dibutuhkan dalam perusahaan karena mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang akan dikerjakan sehingga lebih mudah untuk mengembangkan perusahaan dan juga mengembangkan diri. Kemudian orang yang mampu bekerja dalam tim juga dibutuhkan dalam perusahaan karena orang dalam perusahaan ini biasanya banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan bersama tim. Apabila orang tersebut tidak dapat bekerja dalam tim, kemungkinan dapat menyusahkan tim tersebut dan menyebabkan kegagalan. Kemudian orang yang dapat berkomunikasi dengan baik biasanya dibutuhkan karena mereka ada biasanya orang yang ramah, mudah bergaul, supel, hangat, dan dapat membawa suasana. Dan orang ini biasanya dibutuhkan untuk memperkuat posisi pemasaran. Kemudian orang yang serba bisa dibutuhkan dalam perusahaan karena dalam prakteknya biasanya dalam perusahaan ada beberapa bidang yang memang sedang kekurangan orang karena mengejar deadline atau yang lain sehingga orang perusahaan karyawan ini dibutuhkan untuk serba bisa untuk dapat membantu bidang yang sedang kesulitan tersebut. Nah, beberapa di antara yang tadi saya sebutkan itu merupakan beberapa karakteristik atau kepribadian unggul yang biasanya dicari oleh perusahaan. Nomor 3 yang B, jelaskan salah satu kepribadian yang kamu merasa sudah memilikinya. Menurut saya sudah memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik. Karena saya supel, mudah bergaul, dapat bekerja dengan siapa saja, dan dapat berkomunikasi dengan siapapun dengan baik. Dalam arti, saya dapat menempatkan diri dengan siapa saya berbicara, dan bagaimana harus berbicara dengan orang tersebut. Karena dalam komunikasi, kita harus memperhatikan siapa yang kita ajak berkomunikasi dan bagaimana cara berkomunikasi yang tepat dengan orang tersebut. Nomor 3 yang C, sebutkan salah satu poin yang kamu merasa belum memilikinya dan bagaimana cara mengatasinya. Menurut saya belum memiliki pengalaman yang banyak. Oleh karena itu, saya harus belajar lebih banyak dan mencoba hal-hal yang baru sehingga saya dapat memiliki pengalaman yang lebih banyak. Kemudian, saya juga harus berlatih lebih banyak agar saya menjadi orang yang berpengalaman, handal, dan serba bisa agar bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan baik.